To start with our event, allow me to invite Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Aklani Maza, MA, untuk membuka, to open the event, and to welcome the audience and to open the event. Bapak Aklani, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aslam dan beserta tim, para pengurus Yayasan Lia, Direktur dan Wakil Direktur Lembaga Bahasa Lia, seluruh peserta Akademi Gathering 2019 dan hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya yang berkat ridho dan karunia jualah. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pengurus Yayasan Lia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, para guru, staf akademi, dan seluruh peserta yang datang dari seluruh cabang di Indonesia untuk menghadiri acara Lia Academic Gathering 2019 ini. Saya juga ingin menyapa sekali lagi Dr. Aslam, pembicara tamu kita, dan tadi juga sudah sedikit berinteraksi. Saya pun pernah berdinas di Kuala Lumpur pada tahun 78 sampai tahun 80. Saya tidak tahu Dr. Aslam sedang menjadi apa. Jadi siswa. Tapi sekarang Dr. Aslam ini tadinya bekerja juga di pemerintah, di kerajaan, tapi sekarang sudah pensiun, sama dengan saya. Dan ternyata beliau ini juga sudah jadi orang Indonesia. Tadi saya mendengar dia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena dia 10 tahun sudah berada di Indonesia. Nah, jadi saya Dr. Aslam tahun 78 sampai 80 itu mengikuti semua apa-apa yang ada di Malaysia. Jadi pada masa itu kerajaan mulai menggalakkan untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua di Malaysia. Pada saat itulah dimulainya. Saya ingat itu masih digalakkan di TV, di mana-mana. Sehingga saya pun juga ikut-ikut bahasa Inggris. Tapi di Malaysia dulu waktu zaman itu bahasa Inggrisnya
masih sama belepotan seperti saya begitu. Artinya kalau kita bicara, lalu ada kawan misalnya dia bilang Aklani, let's go, oke? Where to go? Just go round the city, then back to the hotel. Cannot lah. Jadi, masih seperti itu. Tapi tentu itu perkembangannya pada saat itu. Dan memang pada masa itu di Malaysia dia mix. Dia bisa bahasa Inggris lalu dicampur dengan Melayu. Tidak seperti di Indonesia yang kita terlalu gengsi menggunakan bahasa Inggris sehingga kita harus pronunciation-nya perfect. Nah, ini yang padahal pengalaman saya berhubungan dengan manusia di internasional, setiap negara itu mempunyai aksen sendiri, aksennya sendiri. Misalnya di Malaysia itu seperti itu tadi, dengan Singapura juga seperti itu. Cannot lah, but that's okay lah, no problem lah. Nah, jadi itu yang saya tangkap. Kalau di Thailand, di India, there's another one. Di Inggris, di Australia, New Zealand, beda lagi. Di Amerika juga beda lagi. Nah, di Filipina, saya juga pernah dinas di Filipina, juga beda lagi. Di kampungnya Bulus. Jadi, di sana juga begitu. Tapi itu, waktu itu saya dinas di sana selama 1 tahun di Mindanao. Itu pas ada APEC. APEC itu waktu itu kalau tidak salah presidennya bukan presiden Amerika itu, siapa yang gagah itu? Clinton. Clinton, terus presiden Filipina Ramos. Ya nggak ada masalah loh, mereka bisa bicara. Tapi padahal mereka juga pronunciation-nya lebih buruk dari saya juga, menurut saya. Okay, gentlemen, after this, we will go back to the office, and then we will all on the table, and after that we will apol. Itu benar, memang begitu. Jadi gobak, kambok, kombak. Nah, oleh sebab itu, ladies and gentlemen, this speech already prepared by staff in English, but I really don't feel confident to deliver it in English. So, it's better I deliver it in bahasa Indonesia, okay? Sebagai pengurus, saya ingin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Lembaga Bahasa untuk menyelenggarakan event penting ini. Sebagaimana yang tercantum dalam proposal bahwa tujuan akademik gathering ini adalah untuk membekali guru-guru LIA dengan metode pengajaran yang berkaitan dengan Education 4.0. Memang dunia saat ini sedang dilanda revolusi industri 4.0. Gelombangnya sangat kuat dan tidak dapat terelakkan. Sehingga suka atau tidak suka kita harus ikut dalam perubahan itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua sepaham bahwa aspek akademis, peranan guru, dan metode pembelajaran adalah merupakan tulang punggung untuk menjalankan roda bisnis kita di LIA ini. Education 4.0 menuntut kita untuk terus-menerus melakukan inovasi dan memadukannya dengan teknologi
yang memungkinkan terjadinya perubahan dan pengembangan dalam upaya mulia kita untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam membangun karakter kehidupan bangsa kita dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Mencapai usia yang ke-60 pada tahun ini, tukar lagi, ini teknologi. Tidak apa, sudah 3 kali saya, mungkin ini harus dipegang seperti ini nih. Tidak apa, nanti kita perbaiki. Pengurus berkomitmen untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Ini ada orang dari Malaysia, ada orang dari UK, saya agak grogi juga jadinya. Bagaimana mau belajar bahasa Inggris yang baik kalau ininya saja nggak beres? Maaf ya, Dr. Aslam. Mencapai usianya yang ke-60 pada tahun ini, Lia harus menemukan upaya-upaya untuk bertahan dan bangkit kembali sebagaimana dulu mencapai masa kejayaannya. Terus terang, saya dulu pernah kursus di Lia ini tahun 1973. Mulai dari belajar apa itu buku 900. Saya mulai belajar itu, this is a table. This table is black. Black is color. Terus dan begitulah kira-kira. Jadi akhirnya ya seperti ini bahasa Inggris saya. I'm sorry. Ya, tapi walaupun bahasa Inggris saya seperti ini, saya selama 4 tahun bolak-balik ke Eropa, ke Rusia, ke Amerika, kemana-mana untuk menjalankan pekerjaan di Kementerian Pertahanan. Ya lumayan lah, pokoknya dia ngerti nggak ngerti, suka-suka kau lah itu. Yang penting tanda tangan MOU, kemudian tanda tangan apa? Ya ini betul, saya juga ngambil master saya itu di Amerika. Tapi terus terang saja waktu saya presentasi tesis, itu profesor bilang, "Maza, your English is very bad." Karena apa? Karena saya minum bir dulu baru presentasi. Jadi saya minum bir banyak-banyak, baru saya presentasi depan orang banyak itu. Terus dia bilang, "Maza, your English is very bad." Tapi saya bilang, "Sorry Professor, I come here not to study English. I come here to study management. So if you get the idea, that's it." Oh, okay, Maza, you are right. And congratulations, you are pass. That's it. Jadi kira-kira Bapak Ibu, saya bukan mau mempengaruhi supaya Bapak Ibu ikut seperti saya. Karena Bapak Ibu adalah guru. Kalau guru harus perfectly. Saya juga dulu, ini pengalaman nggak apa-apa, ini kan jam 10 baru dimulai Ibu. Saya hanya ingin memotivasi saja. Saya pernah jadi kepala pusat bahasa Kementerian Pertahanan. Ada 9 bahasa di sana dikelola, mulai dari bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, Jepang, Jerman, Vietnam, dan Arab. Itu, tapi yang diajar itu adalah tentara-tentara yang mau kerja di lapangan. Dia bukan mau jadi guru, bukan mau jadi diplomat, bukan mau jadi apa, tapi dia hanya sekedar bisa melaksanakan pekerjaannya di sini. Tapi kadang-kadang ada satu sistem di sana yang tidak pas menurut saya. Bagi saya yang penting mereka itu bisa berbahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan counterpartnya, terutama yang bekerja di perbatasan seperti perbatasan di Kalimantan, kita berbatasan dengan Malaysia, di
di Irian, di Papua kita berbatasan dengan Papua New Guinea. Nah, saya yang penting sersan-sersan, kopral-kopral itu bisa dia berkomunikasi. Tapi pernah diajarkan oleh seorang kolonel, saya lihat, saya tanya, kolonel, apa yang kau mau kerjakan pagi ini? Ngajar, Pak. Ngajar apa? Bahasa Inggris. Oh, oke. Apa yang kau ajarkan? Ini, Pak, lagi saya buka bukunya. Oh. Jadi dia di sana ada buku yang memang buku itu buku dari Amerika. Jadi American English, lupa saya nama bukunya, English Course from America lah. Jadi dia akan ajarkan di situ bab keberapa begitu. Judul babnya itu Taking the Picture of the Cloud from the Window of the Airplane. Bayangkan itu. Saya tanya, ini apa macam kau mengajarkan ini? Yang kau ajar itu siapa? Sersan-sersan dari Irian Jaya sana. Oke. Kau tahu nggak dia pernah nggak? Dia punya kamera nggak itu? Coba kita ke kelas. Kau punya kamera nggak? Siap tidak punya, Pak. Oh, bagus. Kau kesini dari sana naik pesawat apa naik apa? Saya naik kapal, Pak. Oh. Sudah pernah naik kapal? Belum. Naik pesawat terbang? Belum. Oh. Kau tahu nggak pesawat terbang itu ada jendelanya? Nggak tahu, Pak. Lah, bagaimana kau mau mengajarkan judul Taking the Picture of the Cloud from the Window of the Airplane? Nggak terbayang dia itu apa yang mau dikerjakannya. Nah, saya tidak tahu, saya tidak mau mempengaruhi ini sistem pelajaran di LIA. Tapi waktu itu saya bilang, coba kau rubahnya. Kau ajarkan dia ngomong, good morning gentlemen, I'm the officer of the battalion, this battalion. I like to introduce, this is my commander, this is the staff, and this is the whatever. And our program today, we will go patrol in the border. And this is the admin, and then dan sebagainya. Itu aja yang dia harus bicara. Tapi waktu itu saya bukan bicara di LIA, nanti jangan sampai diajarkan di seperti itu. Tapi itu memang judulnya memang mestinya English for Special Purpose. Jadi saya kira ini pengalaman saya saja. Cuma saya waktu itu heran, akhirnya saya rombak itu buku. Tidak boleh lagi dipakai, dirubah supaya judulnya tidak pakai itu lagi, tapi dibuat coba bahan ajaran yang mirip dengan itu, sehingga terminologi, kemudian kata-kata yang lain ada di dalam. Bayangkan dia memikirkan 2 kali, dia berpikir lagi pesawat, kamera, cloud. Padahal cloud sekarang kan bisa untuk komunikasi itu, untuk menyimpan apa ya? Untuk menyimpan data. Apa? Cloud juga kan namanya? Oh. I'm sorry, my pronunciation is not very good. Dulu lagi itu, mau paham apa tidak Nuraini? Suka-suka lah ya kan? Emang gue pikirin. I'm sorry ya, this is my English very bad. Ya, pengurus meyakini bahwa kita dapat bangkit kembali jika kita bekerja secara bersama-sama dengan penuh semangat dan profesional yang dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi. Hal ini adalah komitmen pengurus untuk mendukung sepenuhnya dan memberi ruang bagi karyawan dia untuk menggunakan seluruh potensi dan kapasitas yang ada padanya dalam upaya memberikan kontribusi yang lebih besar
kepada organisasi yang kita cintai. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unit lembaga bahasa dan panitia yang telah menunjukkan kerja keras dan komitmennya untuk menyelenggarakan acara yang mulia ini. Saya berharap semoga acara catering ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kepentingan kemajuan jajaran Yayasan Lia. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan Lia Academy Catering 2019 secara resmi dinyatakan dibuka. Karena nggak ada tempatnya, ya saya pukul di sini boleh kan? Ini namanya inovasi 4.0, okay? Dan saya mengucapkan selamat berdiskusi akan hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Aklani. Ladies and gentlemen, coffee Mikrofon. Lagi foto ya. Kasih yang itu, yang handphone supaya bisa di-share. Ya, terus dibelus. Oh yes, yes, yes.